Oke, halo Sobat Data. Nah, perkenalkan nama aku Ivan Zamroni dari program studi manajemen. Nah, di sini aku ada tugas project nih teman-teman dari dosen pengampu mata kuliah aplikasi manajemen terpadu. Nah, di mana di sini aku dapat project terkait tugas integrasi data perusahaan ke website Odoo. Nah, sebelum itu di sini di mana kita mempunyai data perusahaan, di mana di sini aku memilih perusahaan PT Pandu Abadi, di mana perusahaan itu adalah perusahaan di bidang F&B atau food and beverage. Nah, di sana modelannya kayak perusahaan restoran, di mana mereka itu menjual produk seperti produknya makanan seperti ini, ada yangcong, mix platter, nachos, dan lain-lain dengan harga per unitnya sekian. Kemudian ada juga data suppliernya mereka, yaitu ada supplier PT Gonusa Prima Distribusi, Prambanan, Sukanda, Inti Jaya Infomo, dan lain-lain dengan ketentuan sebagai berikut. Kemudian juga ada data pembelian. Di sini aku cuma mau ngambil beberapa aja dari produk seperti mix platter dengan kuantiti 3 inches dan total harga sekian. Nah, seperti itu. Nah, gimana sih cara mengolahnya di aplikasi Odoo supaya dapat terintegrasi dengan real time gitu? Nah, langsung saja kita mulai di website Odoo-nya, kita klik Odoo. Nah, setelah itu langsung kita langsung aja yang paling atas. Nah, di sini karena kita hanya sebatas tutorial aja, di sini kita cuma menggunakan trial, di mana langsung saja kita mulai secara gratis. Nah, setelah sini kita langsung saja masuk ke supaya lebih mempermudah dan mengklasifikasikan ke bidang usaha kita langsung masuk ke industri. Nah, di industri ini gitu kita langsung disajikan beberapa industri. Nah, karena perusahaanku tadi PT Pandu Abadi saya bilang sebagai perusahaan restoran atau makanan dan hospitality, karena itu aku langsung pilih restoran dan langsung mulai sekarang. Nah, setelah itu di sini kita disajikan beberapa kolom terkait restoran kita, dari identitas restoran kita, di mana nama depan kita isi seperti ini. Nah, nama restoran kita Pandu Coffee and Eatery, kemudian nama perusahaan kita PT Pandu Abadi, emailnya kita. Di sini kita datanya asumsi semua yang bukan beneran banget gitu. Nah, untuk bahasanya kita pilih bahasa Indonesia untuk mempermudah pemahaman. Kemudian untuk skala perusahaan kita bisa pilih, kemungkinan kita pilih bisa dibilang 5-20 karyawan lah. Dan untuk minat utama ini digunakan sebagai ini aja. Oke. Nah, buat data demo untuk uji kebetulan industri dengan sampel rekaman kita checklist. Langsung aja kita klik mulai sekarang. Nah, di sini seperti yang kita tahu, di dashboard di atas ini udah terpampang PT Pandu Abadi, perusahaan kita tadi. Nah, di sini ada beberapa modul nih teman-teman di aplikasi. Ada banyak modul di aplikasi Odoo ini, seperti diskusi, kalender, kemudian to-do list, penjualan, pembelian, stok persediaan. Nah, semua aplikasi ini itu berguna buat manajer untuk membuat keputusan kedepannya perusahaan itu mau dibuat kayak gimana, mau pesan berapa, misal kehabisan bahan nih, mau pesan berapa, seperti itu. Jadi kalau misal di dalam satu perusahaan kan biasanya ada section, misal di perusahaan restoran ada section bar, ada section purchasing, ada section kitchen. Nah, di mana sih cara menjadikan satu section ini supaya si pihak manajer bisa
membuat keputusan kedepannya kayak gimana. Nah, di sini kalau semisal ada modul yang kalian inginkan tidak ada di dashboard depan ini, kalian bisa klik aplikasi ini. Nah, di aplikasi ini kalian bisa pilih nih, semisal nih kayak CRM, e-commerce, tabel waktu, pemasaran email, dan lain-lain. Nah, kalian bisa langsung install, terus kayak gini, install dan konfirmasi. Nah, di sini nanti otomatis akan masuk langsung ke dashboard depan sini, teman-teman. Nah, kali ini kita akan cuma fokus tutorial kali ini kita hanya akan membahas 4 modul aja, teman-teman. Yaitu 4 modul penjualan, pembelian, stok persediaan, dan akuntansi. Nah, oke, langsung aja kita masuk ke pembelian. Oke, langsung aja kita, sebelumnya kan perusahaan, di mana perusahaan terbentuk pasti kan membutuhkan yang namanya stok persediaan. Oleh karena itu kita buat dulu stok persediaannya. Nah, di sini ada menu overview di mana kita bisa tahu seberapa grafiknya terkait penerimaan, order pengiriman, order pos dan produksi. Kemudian di sini ada operasi terkait transfer penerimaan, pengiriman manufaktur dan lain-lain. Nah, kita langsung ke menu produk. Di sini ada produk. Nah, di sini kan di perusahaan PT Pandu Abadi kan termasuk perusahaan F&B. Nah, oleh karena itu pastinya mempunyai produk berupa makanan, minuman, dessert atau lain-lain. Nah, di sini bisa kita kalau membuat produk baru, kita bisa langsung isikan di sini. Misal nih, kita kategorikan dulu produknya. Kategori produk. Nah, di sini kategori produk. Di sini bisa kita lihat untuk produk sementara itu ada yang di cemiring, drink, sekian. Nah, misal nih kita mau menambahkan produk makanan, food, kita langsung saja kita klik tambah ini, terus kita pilih kita buat apa ya. Dari data ini, misal nih kita mau memasukkan ini chicken quesadilla. Nah, chicken quesadilla kita masukin, kita langsung tambahkan. Nah, di sini kita edit lagi. Nah, di sini kita berikan klasifikasinya. Di sini chicken quesadilla itu tipe produknya barang, kemudian kuantitas di tangan, jadi seberapa mampu perusahaan memproduksi itu misal 50. Kemudian harga jualnya tadi berapa? Harga jualnya 40.000 ya, dengan pajak penjualan 12%. Kemudian modalnya, dengan modal aslinya itu cuma lanjut. Di sini untuk modalnya mungkin dari totalnya itu 20 ya, 20. Nah, 20.000 per unitnya. Nah, ini termasuk kategori meals, food, termasuk kategori foods. Oke, setelah sudah, nah untuk simpannya di sini, ini untuk membuang, terus ini untuk simpan secara manual. Nah, kita simpan saja. Nah, udah tersimpan, kita kembali, kita langsung, misal nih ketika ada penjualan, misal kita menjual produk kita. Nah, kita brand baru, pelanggan, nama pelanggannya siapa, dan semisal Adit. Oke,
kita bayar kontan atau langsung. Nah, untuk produknya itu dia misal beli nih chicken curry Mozaru, nah langsung aja muncul. Nah dia itu kuantitasnya berapa, misal dia misalkan dia beli 10 makanan chicken curry Mozaru, kemudian langsung enter, langsung saja totalnya 350.000. kemudian misalnya untuk misal ini aja lah, kalau misal ada kode kuponnya bisa langsung masukkan kode kupon untuk mengklaim diskonnya. Nah, setelah selesai di sini ada kayak menu kirim. Nah, langsung aja lakukan ini. Nah, ada Adit. Saya kirim. Nah, sudah terkirim teman. Nah, di sini juga ada invoice-nya teman-teman. Sebenarnya kita download supaya benar-benar kayak seperti ini invoice-nya. Gimana tanggal penawarannya dari penjualannya kita itu seperti ini kalau ada luarsa, kemudian sales persennya di pandu abadi, dan deskripsinya produknya chicken curry Mozaru dengan kuantitas 10, harga 1,35, pajak 2%, nominal 350. Nah, total 388 sekian. Nah, seperti itu invoice-nya. Setelah itu sudah konfirmasi kirim. Nah, seperti itu teman-teman terkait jualannya. Setelah penjualan, nah kita semisal nih perlu bahan lagi, dan bahan kita habis nih, kita perlu bahan. Nah, kita langsung masuk ke pembelian. Nah, di sini pembelian itu misal kita nih mau order, permintaan order pembelian seperti ini. Nah, baru kita buat baru masuk PT apa nih, tanya kayak misal nih dari data kita tadi dari Intel ini kita buat PT Gumsa Prima Distribusi semisal. Kedatangan yang diharapkan itu misalnya tanggal, kebutuhan kita supaya tanggal 20, seminggu lagi terapkan, dan minta konfirmasi dari sebelumnya dikirim untuk PT Pandu Adi sebagai penerima. Kemudian produk, tambahkan produk, misal produknya green tea, misal produknya green tea dan kuantitas 100 aja lah, 100 unit, harga satuannya 220.000. Oke, jadi 2 juta. Setelah sudah dengan total sekian, konfirmasi order pembelian. Setelah kita order, misalnya kita udah terima, semuanya kita klik. Kalau misal mereka butuh invoice juga, kita cetak aja. Nah, akan muncul seperti ini invoice-nya. Kalau sudah ada datang, kita klik terima untuk validasinya. Kalau
tambahannya. Misal gak cocok, kita retro bisa. Sudah, pembelian sudah, stok persediaan sudah, penjualan sudah. Nah, setelah itu kita langsung oke teman-teman, setelah kita capek-capek input data penjualan, pembelian, dan stok persediaan, itu buat apa sih? Nah, jawabannya ada di dalam modul ini teman-teman, akuntansi. Nah, ini adalah accounting dashboard. Kalau di pesawat ini adalah kokpit pilotnya. Nah, dari satu layar ini saja kita bisa melihat dua laporan paling penting dalam bisnis, yaitu laporan laba rugi dan neraca keuangan. Nah, yang pertama nih, kita langsung masuk ke laporan laba rugi atau profit and loss-nya. Nah, di sini pertama mari kita lihat laporan laba rugi. Kalau kalian lihat di panelnya ada pendapatan dan less cost of revenue atau pengeluaran. Saat kita berhasil menjual barang atau angkanya akan masuk ke income ini atau pendapatan. Tapi ketika kita membutuhkan barang dan membelinya dari pemasukan supplier lainnya, kita nanti akan otomatis masuk ke less cost of revenue atau pengeluaran. Nah, laba rugi itu sesimpel income dikurangi expense atau pendapatan dikurangi less cost of revenue ini. Nah, Odoo ini akan otomatis menghitung real time-nya seperti ini, real time-nya. Jadi kalian kalau menghitung pakai ini nggak perlu tunggu akhir bulan buat tahu bulan ini untung atau buntung. Nah, kalau semisal pada dashboard grafik hijaunya ini naik, berarti aman. Nah, selanjutnya kita pergi ke neraca keuangan. Nah, bisa kita lihat laporan neraca atau balance sheet. Kalau laba rugi itu soal kinerja kita kerja bagus apa enggak sih, tapi kalau neraca ini itu soal kekayaan, kita punya apa saja dalam perusahaan tersebut. Nah, coba kita lihat di sini di aktifanya kita, hartanya kita di piutang itu punya angka 1 juta sekian, kemudian di aktiva terkini 813 sekian, dan total aktiva terkini kita itu sebesar 2 juta sekian. Nah, jadi bisa kita jumlah total aktiva kita itu 2 juta sekian. Dan untuk pasifa itu sekian, kemudian untuk utang kita 2 juta sekian, dan total pasifa terkini itu 2 juta sekian. Nah, total pasifa totalnya itu 2 juta sekian. Kemudian untuk ekuitas itu ada pendapatan belum terrealisasi, di mana penghasilan belum terrealisasi pada tahun terkini itu sekian, total pendapatan belum terrealisasi sekian. Nah, total laba ditahan 0 dan total ekuitas 45. Jadi bisa kita bilang liabilitas plus ekuitas sama dengan 2183. Nah, jadi aktiva bisa kita simpulkan, aktiva kan sama dengan liabilitas plus ekuitas. Nah, jadi bisa kita urusan ini otomatis balance, liabilitas plus ekuitas sama dengan total aktiva. Seperti itu teman-teman. Jadi untuk perhitungannya cukup 4 modul saja. Untuk lebih detailnya bisa kalian baca sendiri di website Odoo ini. Oke, thank you guys. Terima kasih buat atensinya. Aku ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.